Setiap menjelang Lebaran, pasti ada satu kata yang langsung ramai di mana-mana. Mudik. Tiket langsung habis, jalanan mulai macet, grup keluarga tiba-tiba aktif lagi. Semua orang sibuk satu tujuan, pulang. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa namanya mudik? Kenapa bukan sekedar pulang kampung? Dan kenapa tradisi ini rasanya cuma ada di Indonesia? Padahal kalau dipikir-pikir, orang pulang ke rumah itu hal biasa. Tapi di Indonesia, mudik sampai jadi fenomena nasional yang dilakukan jutaan orang setiap tahun. Nah, di video ini kita bakal bahas hal yang jarang dibahas. Sebenarnya dari mana sih istilah mudik itu berasal? Dan kenapa tradisi ini bisa jadi bagian penting dari budaya kita? Halo Sobat Mindo, balik lagi di Kampus Indonesia. Setiap tahun, jutaan orang di Indonesia melakukan mudik menjelang Lebaran. Bahkan menurut data Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik bisa mencapai ratusan juta pergerakan dalam satu musim. Jalan tol padat, stasiun penuh, bandara ramai. Seolah seluruh Indonesia bergerak pulang secara bersamaan. Tapi menariknya, mudik sebenarnya bukan cuma soal perjalanan pulang kampung. Di balik tradisi ini ada sejarah panjang, perubahan sosial, dan bahkan asal-usul bahasa yang jarang kita sadari. Kenapa istilahnya mudik? Sejak kapan tradisi ini ada? Dan kenapa fenomena seperti ini begitu kuat di Indonesia dibanding negara lain? Di video ini, kita bakal kupas asal-usul mudik dari sisi sejarah, budaya, sampai makna sosialnya. Supaya kita nggak cuma menjalani tradisinya, tapi juga memahami ceritanya. Sekarang kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Sebenarnya kata mudik itu berasal dari mana? Secara bahasa, kata mudik dipercaya berasal dari bahasa Jawa, yaitu dari kata mulih dilik yang berarti pulang sebentar. Ada juga penjelasan lain yang mengaitkan kata ini dengan istilah udik yang dulu digunakan untuk menyebut daerah hulu atau wilayah pedesaan. Kalau ditarik lebih jauh, dalam konteks masyarakat agraris Jawa, arah perjalanan punya makna simbolis. Pergi ke kota biasanya disebut hilir, mengikuti arus perkembangan ekonomi. Sedangkan kembali ke kampung halaman, ke daerah asal, ke desa, ke hulu, disebut mudik. Jadi sejak awal, mudik bukan sekedar perjalanan fisik. Ada makna kembali ke asal, kembali ke akar, dan kembali ke keluarga. Menariknya, istilah ini kemudian menyebar luas dan dipakai secara nasional. Walaupun berasal dari budaya Jawa, sekarang kata mudik sudah menjadi identitas budaya Indonesia secara umum, terutama saat menjelang Lebaran. Kalau dipikir-pikir, mudik sering dianggap tradisi yang muncul karena Lebaran. Padahal kebiasaan pulang kampung ini sudah ada jauh sebelum Indonesia modern seperti sekarang. Sejak masa kerajaan di Jawa, masyarakat yang merantau ke pusat perdagangan biasanya kembali ke kampung halaman pada waktu tertentu untuk bertemu keluarga dan menghormati leluhur. Tradisi ini kemudian berkembang pada masa kolonial Belanda, ketika banyak warga desa bekerja di kota dan pulang saat mendapat masa libur. Setelah kemerdekaan, terutama sejak tahun 1970-an saat urbanisasi meningkat pesat, kebiasaan ini semakin besar skalanya. Kota-kota besar dipenuhi para perantau, dan setiap menjelang Idul Fitri terjadi arus pulang secara besar-besaran. Karena itu, mudik yang kita kenal hari ini sebenarnya adalah hasil perjalanan sejarah panjang, perpaduan budaya, perubahan sosial, dan perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa mudik selalu identik dengan Lebaran? Jawabannya ada pada perpaduan budaya dan nilai keagamaan. Dalam Islam, Idul Fitri bukan hanya perayaan setelah puasa, tapi juga momen saling memaafkan dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Di Indonesia, makna ini berkembang menjadi tradisi sosial untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Karena banyak orang merantau sepanjang tahun, Lebaran menjadi waktu yang paling tepat untuk pulang, melakukan silaturahmi, sungkeman, hingga ziarah ke makam keluarga. Itulah sebabnya, mudik bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan emosional, kembali ke akar dan identitas diri. Inilah yang membuat jutaan orang memilih pulang di waktu yang sama, hingga mudik menjadi fenomena terbesar di Indonesia setiap tahun. Kalau dipikir-pikir, mudik di Indonesia itu sebenarnya unik.
Hampir nggak ada negara lain yang mengalami perpindahan manusia sebesar ini dalam waktu bersamaan. Setiap tahun jutaan orang pulang dari kota ke kampung halaman. Jalan tol padat, stasiun dan bandara penuh, bahkan pemerintah harus menyiapkan rekayasa lalu lintas khusus. Hal ini terjadi karena budaya merantau di Indonesia sangat kuat. Banyak orang bekerja atau kuliah di kota, tapi secara emosional, rumah mereka tetap di kampung asal. Jadi saat Lebaran datang, dorongan pulang bukan sekedar libur panjang, tapi juga keinginan bertemu keluarga dan menjaga hubungan sosial. Menariknya, mudik juga menggerakkan ekonomi daerah. Uang yang berputar di kota ikut kembali ke kampung, membuat UMKM dan pasar lokal menjadi lebih hidup. Karena itu, mudik bukan hanya tradisi budaya, tetapi juga peristiwa ekonomi nasional. Di zaman sekarang, teknologi sebenarnya sudah membuat jarak terasa lebih dekat. Kita bisa video call kapan saja, kirim pesan dalam hitungan detik, bahkan merayakan momen bersama secara online. Tapi anehnya, tradisi mudik justru tetap bertahan, bahkan semakin besar setiap tahunnya. Kenapa? Karena ternyata pulang itu bukan cuma soal komunikasi, tapi soal kehadiran. Ada hal-hal yang nggak bisa digantikan layar ponsel. Makan bersama keluarga, ngobrol langsung dengan orang tua, atau sekedar kembali melihat tempat kita tumbuh. Mudik akhirnya menjadi simbol sesuatu yang lebih dalam. Bukan hanya perjalanan dari kota ke desa, tapi perjalanan kembali ke identitas diri. Mengingat dari mana kita berasal, siapa keluarga kita, dan apa yang membuat kita tetap terhubung satu sama lain. Mungkin itu sebabnya, di tengah dunia yang semakin modern dan cepat, tradisi mudik tetap punya tempat khusus di hati banyak orang Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa mudik bukan sekedar perjalanan pulang kampung saat Lebaran. Di baliknya ada sejarah panjang, budaya merantau, dan makna tentang kembali ke keluarga serta asal kita. Walaupun perjalanan mudik sering melelahkan, banyak orang tetap melakukannya karena yang dicari bukan hanya tujuan, tapi perasaan pulang itu sendiri. Menurut kamu, apa makna mudik bagi kamu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kampus Indonesia supaya kita bisa terus belajar bareng lewat konten edukatif lainnya. Sampai ketemu di video Kampus Indonesia berikutnya.